berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama dalam program Raise and God malam hari ini. Kita sangat percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang penuh kasih karunia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sesuatu yang baik diberikan kepada kita supaya kita bisa memuliakan Dia, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita pernah mendengar firman Tuhan yang selalu kita sampaikan setiap awal program ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena kita sangat percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelegaan di batin kita. Kita akan mengalami ketenangan dalam pikiran kita. Kita akan menjadi kuat. Kita akan menemukan hikmat Tuhan mengalir dalam pikiran kita untuk melihat permasalahan hidup kita dengan cara yang baru, dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu, mari nikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan renungan firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam hadirat-Mu luar biasa. Anugerah yang begitu besar melampaui segala apa yang kami nikmati di dunia ini, yaitu kami diizinkan beroleh kehormatan untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut untuk dihakimi dan dimurkai Allah. Bukan karena kami sempurna, bukan karena kami tidak ada cacat celah, tetapi darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami, membenarkan kami, dan kami diberi sebuah kemuliaan hidup untuk menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Kami bersyukur atas hal itu. Kami membawa seluruh hidup kami saat ini kepadamu, keberadaan kami kepadamu. Kami sangat percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan saat ini, maka hati kami menjadi tenang. Kami akan menikmati kelegaan, tidak peduli masalah apapun yang sedang kami alami. Bahkan sukacita kami akan penuh, karena kami akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Bagaimana Tuhan akan mengangkat hidup kami dan menjadikan kami anak-anak yang semakin menjadi terang bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji dan dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan Kristen yang paling utama adalah sebuah relasi yang pulih dengan Tuhan. Ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus, maka hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus menjadi pulih. Kita memiliki hubungan yang begitu spesial, makanya seluruh hidup kita menjadi sebuah penyembahan bagi Dia. Tetapi tidak hanya hubungan kita secara vertikal yang Tuhan pulihkan. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin juga pulihkan hubungan-hubungan kita dengan sesama kita secara horizontal. Karena lewat hubungan-hubungan yang dipulihkan itu, kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sayangnya banyak orang gagal melewati proses itu. Dia gagal membangun hubungan dengan baik, kemudian ketika ada masalah, ada konflik, kemudian dia tidak mau menyelesaikan atau tidak berani menyelesaikannya dengan baik. Kedewasaan orang akan terlihat dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, terutama konflik yang terjadi. Kita akan sharing firman Tuhan saat ini tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan ajarkan. Tapi sebelumnya mari kita dengar dulu cerita bagaimana konflik yang tidak terselesaikan itu biasanya menimbulkan masalah yang lebih luas. Saya punya masalah nih Pak di dalam keluarga. Saya punya abang nomor 3. Mungkin dulu, dia paling kecil, mungkin dulu dimanja kali sama orang tua saya. Jadi apapun yang dia mau pasti didapat gitu. Nah ketika semakin dia sudah berkeluarga dan semakin ke belakang, karena dia sering begitu, nggak tahu permasalahan apa, langsung dikasih aja sama orang tua. Nah sekarang karena orang tua kami sudah tidak ada yang mengiyakan gitu ya. Jadi mungkin waktu itu kita berkumpul kita memberikan mungkin kata-kata yang salah. Akhirnya dia mungkin hatinya sakit. Jadi tiba-tiba dia pergi aja begitu. Dia sudah berkeluarga, jadi mungkin bukan keluar dari rumah, tapi dia tidak berkumpul lagi dengan keluarga kami gitu. Jadi kita punya grup keluarga, jadi dia keluar dari grup itu. Dan kadang-kala kita sering gini, kenapa sih, ada masalah apa sih? Tapi dia tidak mau ngomong yang sesungguhnya, masalahnya apa. Sampai kita kadang-kadang gini, ayo kita ke rumahnya gitu. Ayo kita ke rumahnya, mau nanya apa sih sebenarnya permasalahannya. Tapi dia cuek aja Pak. Nah kita pikir harus ada orang ketiga. Akhirnya kita panggil keluarga yang lain, kita dipertemukan, dia nggak mau gitu. Akhirnya keluarga yang lain bertemu dengan dia aja, kita nggak ikut. Oke, sekarang akhirnya kita tahu apa permasalahannya. Tapi begitu kita tanya, dia nggak mau jawab iya gitu. Permasalahannya ini ya, nggak tahu gitu. Akhirnya tetap aja jadi kayaknya tetap kita tidak punya hubungan yang seperti dulu gitu Pak. Gimana? Karena nggak mau terbuka ya. Betul. Iya. Ini keterampilan membangun hubungan salah satunya memang seperti itu ya. Persahabatan, persaudaraan gitu, kadang-kadang kan memang ada beda pendapat, beda pandangan, beda kepentingan, itu bersinggungan, gesekan ini. Lalu sebenarnya ada ketidakcocokan, ada yang tersinggung, ada yang tidak suka, tidak setuju. Ada yang sebenarnya ini bagian dari konflik, ada yang menghindar, sepertinya nggak ada masalah, tetapi hubungannya mulai renggang, hubungannya mulai berjarak. Dan ketika ditanya, nggak ada apa-apa. Tetapi dari sikap dan cara dia membangun komunikasi dan relasi dengan yang lain terlihat sebenarnya ada apa-apa, cuma tidak terbiasa menyelesaikannya. Tetapi ada juga yang melampiaskan itu, begitu nggak suka dia langsung marah, dia langsung teriak-teriak, bahkan sampai ada kadang-kadang sampai teriak histeris begitu kan, untuk menunjukkan bahwa dia sangat sakit hati, dia sangat marah begitu. Karena ada orang-orang yang memang pinter yang seperti itu ya. Itu untuk tunjukkan ini serius sekali gitu ya. Ada yang kalap gitu kadang-kadang.
supaya dipahami gitu ya. Akhirnya bisa konflik yang terbuka. Baik konflik yang terbuka maupun tertutup, tetap saja itu jadi masalah dalam sebuah relasi. Kalau tidak diselesaikan, itu akan mengganggu hubungan, mengganggu suasana hati. Walaupun duduk bersama, makan bersama, suasananya nggak enak itu. Dan tentu saja nggak pernah selesai. Karena kalau konflik nggak mungkin selesai sendiri itu kalau dua pihak tidak mau menyelesaikannya dengan baik kan. Dan itu akan membuat hidup kita nggak sejahtera lah kalau kita itu menyimpan konflik dengan orang-orang dekat kita. Harus segera selesaikan kalau ada masalah. Nah, bagaimana Pak cara menyelesaikan konflik dengan bijaksana? Bijaksana sesuai dengan firman Tuhan Iya, ya. betul. Ya. Kita akan lihat ada kasus nih, Bapak Abraham itu ternyata bukan orang yang sempurna, tapi ini orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Ada banyak masalah. Ya, kalau kita teliti perjalanan hidupnya, ternyata keluarganya bermasalah, dia juga ada masalah juga secara pribadi, ada hubungan yang bermasalah. Tetapi kita bisa meneladani Abraham karena dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan bijaksana dan selaras dengan rencana Tuhan. Itu yang indah. Kita akan buka Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34. Ini kisah pertikaian yang terjadi antara Abraham dan Abimelek. Mereka bersahabat, mereka berteman, mereka dekat. Tetapi ternyata ada konflik di lahan di mana mereka menggembalakan ternaknya. Ada konflik satu sama lain. Tetapi dengan bijaksana, keduanya menyelesaikannya dengan cara yang sangat baik sekali. Konflik itu tidak berlarut-larut, masalahnya selesai dengan cepat dan membuat keduanya bahagia dalam persahabatan selanjutnya. Nah, kita bisa pelajari itu. Yang pertama, Abraham dan Abimelek itu ketika mengalami konflik, mereka menyelesaikannya segera. Jadi segera diselesaikan, tidak ditunda-tunda, tidak dibuat panjang-panjang, tidak jadi berlarut-larut. Coba kalau kita perhatikan ya, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi ketika mereka ada konflik, ada masalah nih, hubungannya terganggu, maka Abimelek segera menyelesaikannya. Dia datang kepada Abraham dan Abraham ternyata menyambutnya dengan baik. Ada banyak masalah yang tidak segera diselesaikan. Ada banyak konflik, bisa berkembang kemana-mana. Kemudian kadang-kadang akar masalahnya sudah dilupakan. Nggak tahu lagi sebenarnya penyebabnya apa. Yang penting sudah ribut aja lah. Pokoknya antara aku dan kamu beda. Aku dan kamu pokoknya kita berseberangan. Bahkan kita bermusuhan. Kemudian teman yang lain ikut-ikutan, kemudian anak cucu ikut-ikutan. Pokoknya kita tidak pernah bisa bersahabat dengan keluarga itu. Kita tidak bisa bersama-sama dengan kelompok itu. Kenapa hal itu terjadi? Biasanya ketika terjadi masalah dalam hubungan, terjadi konflik, tidak segera diselesaikan. Orang-orang yang secara karakter, secara emosi dan mental tidak dewasa, cenderung tidak berani menyelesaikan masalah segera. Kalau bisa biar orang lain yang menyelesaikan bagi saya. Saya tinggal terima jadi saja. Ini cari aman. Kalau nggak ada yang mau menyelesaikan ya sudah, biarin aja. Orang-orang yang tidak dewasa secara karakter, orang-orang yang tidak dewasa secara emosi cenderung menghindari konflik. Padahal benar-benar ada konflik. Kalau menghindar konflik artinya menjaga hubungan supaya tidak terjadi konflik kan bagus. Tetapi sudah benar-benar ada perbedaan, ada konflik terjadi, tetapi begitu ada konflik terjadi, menghindar.
tidak mau ketemu, menghindar, tidak mau bicara, menghindar, hanya nyalahkan orang lain, menyalahkan pihak yang lain. Aku yang paling benar. Orang harus ikut aku. Itu namanya tidak dewasa. Orang yang dewasa itu begitu ada masalah, segera selesaikan. Tidak usah nunggu hitungan beberapa minggu, bahkan sehari. Kalau kita belajar apa yang diajarkan Alkitab kan kaitannya dengan marah. Marah kan bagian dari kalau orang terjadi konflik kan ada yang marah tuh. Kalau kamu marah, matahari tenggelam, kamu sudah berhenti ya marahmu ya. Tuhan ajarkan kita mengelola kemarahan itu sehari. Sehari cukuplah, lebih dari itu kamu nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa istirahat, kamu stres pasti. Kamu secara mental akan kelelahan, secara psikis kamu akan sangat tertekan kalau menyimpan kemarahan terlalu lama. Dalam konflik itu juga pasti ada namanya sisi kemarahan. Makanya saya heran, ada orang konflik kok hobi, konflik kok senang, dipertahankan, dikoleksi sekian lama, belum selesai, tambah lagi masalah yang lain. Pokoknya aku yang menang, pokoknya aku yang benar. Selalu bicara seperti itu. Orang-orang yang dewasa iman, dewasa karakter, dewasa mental dan emosionalnya, pasti merasa sangat tidak sejahtera ketika konflik dengan orang dekatnya, apalagi dengan orang dekatnya ya. Segera selesaikan. Ajak bicara. Ajak bicara. Abimelek temui Abraham loh. Segera datang. Walaupun dia bawa panglima, tetapi bukan untuk berperang. Tidak. Itu bagian dari solusinya, bukan untuk berperangnya. Tidak. Cepat selesai. Ini jadi prinsip bijaksana menyelesaikan konflik itu, begitu ada konflik, selesaikan segera. Kalau kita gagal segera menyelesaikan konflik, berarti kita sedang menyiapkan konflik berkepanjangan dan menimbulkan banyak masalah kemana-mana, semakin kemana-mana, semakin sulit untuk diselesaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, harus jujur dan terbuka. Coba perhatikan tadi Abimelek itu karena begitu dekat dan percaya persahabatannya dengan Abraham itu tulus, makanya dia bisa bicara jujur loh. Oke, seperti ini ya, tetapi kamu nggak boleh curang ya. Kamu nggak boleh curang ya. Hanya persahabatan yang tulus tuh bisa mengungkapkan perasaannya. Aku curiga kamu curang loh, kamu jangan curang ya. Gitu. Itu bisa ngomong seperti itu, dan Abraham itu juga bisa menunjukkan bahwa ada yang dia nggak suka juga dengan Abimelek. Di ayat 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Menyesali. Jadi ketika Abimelek berkata, kamu nggak boleh curang ya Abraham. Oke, aku nggak akan curang. Oke, aku setuju. Kita nggak usah curang. Selesailah masalah kita. Anak buah kita nggak boleh berantem terus lah. Selesaikan masalah. Tetapi aku juga boleh dong cerita, aku menyesali loh, karena anak buahmu itu merampas itu lahanku itu. Anak buahmu itu melakukan sesuatu yang nggak terpuji. Kamu juga harus tegur dia. Ada kejujuran, ada keterbukaan. Dua hal ini harus ada ini dalam menyelesaikan konflik. Ada orang hanya terbuka saja dengan faktanya seperti ini, tetapi nggak jujur. Dimanipulasi, ditambahin, dikurangi, supaya dia dalam posisi yang kelihatan lebih benar. Yang punya hak untuk menuntut, tidak jujur. Harusnya ada keterbukaan, ada kejujuran. Kalau kejujuran itu apa yang dikatakan kan memang itu yang terjadi, itu yang benar, itu yang ada di hatiku. Ada ketulusan kan, kalau orang jujur kan tulus ketika bicara. Konflik tidak bisa selesai karena ada yang ditutup-tutupi dan ada niat yang tidak tulus. Tidak ada keterbukaan dan kejujuran. Makanya konflik tidak bisa selesai. Kalau namanya konflik tidak bisa yang menyelesaikan hanya satu pihak. Karena kalau konflik itu kan ribut dua pihak. Kalau saya berantem dengan istri saya ingin berdamai, istri saya nggak mau berdamai, bisa nggak berdamai? Nggak bisa. Saya mungkin bisa lebih damai di hati. Tetapi ketika berkomunikasi lagi, ketika ada interaksi lagi, damai saya masih agak terganggu tuh. Kalau istri saya
masih nggak mau berdamai. Harus dua pihak. Demikian juga sebaliknya. Istri saya mau berdamai, saya masih ngambek, saya masih nggak jujur, saya masih ngemas, nutup-nutupi faktanya, saya masih nambah-nambahin informasinya, saya hanya pengen tunjukkan aku yang harus dihargai, aku yang lebih benar, pokoknya kamu yang salah, aku yang benar, kamu harus pahami, aku harus ikut apa mauku. Kira-kira bisa nggak kita berdamai nih? Nggak bisa, nggak bisa. Terbuka, jujur. Harus sesuai dengan faktanya, sesuai dengan data yang ada, yang terjadi, sungguh-sungguh seperti apa, sama niatnya itu tulus, bicaranya tulus, tidak bicara kelihatannya manis, tetapi di balik itu ada rencana lain yang ingin menikam dari belakang, yang ingin membuat dialah yang kelihatan lebih benar. Hal seperti itu pasti tidak menyelesaikan konflik dengan benar. Tidak bijaksana, nggak ada niat untuk benar-benar menyelesaikannya. Tidak, harus terbuka dan jujur. Yang ketiga, saling berkomitmen. Abimelek minta, kamu harus bersumpah, karena kita ini bersahabat. 24 tadi kan Abraham menjawab, aku bersumpah. Lalu mereka membuat perjanjian. Ini bicara tentang komitmen. Sumpah itu sebenarnya kan tidak perlu dilakukan kalau benar-benar bisa saling percaya sepenuhnya. Cuma kan antar manusia kadang-kadang masih ada keraguan sedikit. Oke, untuk memperkuat bahwa kita tidak mengulangi kesalahan kita satu sama lain, maka kita harus berjanji, maka kita harus bersumpah. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Cuma untuk iya, iya, tidak, tidak itu kadang-kadang orang masih bergumul dan banyak yang sulit. Makanya perjanjian dibutuhkan, sumpah diperlukan. Di masa itu perlu dilakukan. Ini bicara tentang komitmen. Kalau kita memang ingin menyelesaikan konflik kita, menyelesaikan hubungan yang rusak di antara saudara, di antara sahabat, harus keduanya punya komitmen. Ketika proses untuk berdamai itu menjadi sebuah keputusan bersama, ketika itu dijalankan, kadang-kadang ada hambatan, ada rintangan, kadang-kadang ada hal-hal yang baru kebuka nih. Mau nggak tetap komitmen pada keputusan semula untuk menyelesaikan hubungan yang rusak satu sama lain itu? Butuh komitmen. Tanpa komitmen, hubungan yang rusak tidak bisa diselesaikan. Sebab kita sudah terbiasa curiga kok dengan orang lain. Kita sudah terbiasa menganggap orang itu nggak jujur dengan kita, orang itu tidak baik dengan kita. Kita sudah terbiasa cara berpikir kita itu melihat dia dengan curiga. Begitu kita sudah berdamai, kadang-kadang masih muncul tuh kecurigaan itu. Komitmen yang menjadi dasar untuk melanjutkan hubungan yang mulai diperbaiki itu. Jadi saudara-saudara, tidak peduli saudara mengalami konflik apa dalam rumah tanggamu, hubungan suami istri sedang rusak, alami konflik yang begitu sulit untuk diselesaikan, kakak adik mengalami kesulitan, ada pertengkaran yang sulit diselesaikan, atau mungkin dengan sahabat kita mengalami konflik yang begitu berat dan berkepanjangan. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikannya selain secepat mungkin kita harus selesaikan. Kita harus mau duduk bersama, membicarakan bersama, berkata dengan jujur sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya, tidak ditambahin, tidak dikurangi, tidak ditutup-tutupi. Ketika kita berkata-kata, kita bicara, harus lahir dari hati yang tulus. Tidak ada rencana-rencana lain selain memang ingin hubungannya pulih. Ketika sudah lakukan, tetap komitmen. Apapun yang terjadi, lewati sampai benar-benar hubungan menjadi pulih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami sudah disatukan satu sama lain sebagai saudara. Tuhan juga yang menyatukan suami istri. Tuhan yang menyatukan kami dengan saudara-saudara seiman kami. Bahkan Yesus secara khusus sudah berdoa supaya
kami semua selalu menjadi satu. Kami selalu saling mengasihi. Tetapi dalam perjalanan hubungan kami, seringkali ada perbedaan, ada salah paham yang menimbulkan pertikaian, yang menimbulkan konflik antara kami dengan saudara kami, antara kami dengan sahabat kami. Tuhan kiranya menolong kami, menjamah hati kami semua, supaya damai sejahtera Tuhan itu sungguh-sungguh dialami dalam hubungan-hubungan di rumah tangga, dalam persaudaraan, dalam persahabatan, di mana kami menjalaninya. Bapa, menolong Tuhan menjamah hati setiap saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami konflik yang begitu berat dengan pasangannya. Tuhan jamah hatinya supaya mereka bisa lembut hati, tidak dikuasai kemarahan terus-menerus, tetapi bisa memiliki damai sejahtera, bisa saling memaafkan satu sama lain sebagai pasangan yang sudah diberkati Tuhan. Hubungan mereka menjadi pulih. Demikian juga antara kakak adik, antara saudara satu sama lain. Ketika terjadi konflik di mana mereka sudah tidak bertegur sapa lagi. Kalau toh bertegur sapa itu justru saling menyakiti, saling bersikap yang sinis, yang membuat hubungan semakin rusak. Tetapi kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Firman Tuhan memperbaharui hati mereka, sehingga hati mereka lembut satu sama lain. Hati mereka terbuka satu sama lain untuk berdamai, untuk berbicara menyelesaikan semua perbedaan yang ada selama ini. Sehingga persaudaraan anak-anakmu juga menjadi pulih. Demikian juga dengan sahabat satu sama lain. Kekecewaan, sakit hati, perasaan dikhianati, perasaan diperlakukan tidak adil. Kiranya itu tidak terus dipertahankan di hati yang terus menyakiti. Tetapi oleh jamahan Roh Kudus, beri kesanggupan kami yang menjadi korban untuk bisa memaafkan orang sahabat kami yang sudah memperlakukan kami dengan jahat. Tuhan jamah hati kami dan beri kami kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada sahabat kami. Beri kami kesempatan untuk bisa berbicara dengan cara yang baik. Dan Tuhan juga jamah sahabat kami supaya hati mereka menjadi lembut, supaya mereka juga menyadari kesalahan yang mereka buat, sehingga persahabatan ini menjadi rusak. Tuhan pulihkan pernikahan-pernikahan, Tuhan pulihkan persaudaraan, Tuhan pulihkan juga gereja-gerejamu. Tuhan pulihkan antar pelayanan yang juga mengalami konflik, supaya semuanya boleh mengalami pemulihan karena Roh Kudus yang menjamah hati semuanya, karena kebenaran firman Tuhan yang memperbaharui cara berpikir, cara merasakan, dan cara bersikap satu sama lain. Ada damai sejahtera di rumah tangga kami, ada damai sejahtera di gereja kami, ada damai sejahtera di mana kami hadir. Di situ damai sejahtera Tuhan nyatakan. Tuhan berikan damai sejahtera juga untuk bangsa dan negara kami. Selalu ada suasana aman, selalu ada kondisi-kondisi yang membuat negeri ini menjadi damai adanya. Setiap niat-niat orang jahat, orang-orang yang mengganggu stabilitas ekonomi, mengganggu stabilitas keamanan, mengganggu suasana politik, Tuhan bekerja dengan caramu, Tuhan jamah hati mereka, sehingga semuanya boleh dikendalikan dan negeri ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan biarkan semua perbedaan, semua pertikaian, dan semua konflik yang saudara alami berlarut-larut. Cepat selesaikan dalam pimpinan Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, selalu ada jalan dari Tuhan. Kalau saudara saat ini juga ingin memberikan komentar atau memberikan masukan, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membaringkan
diri dan lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.